Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Ya, yang terhormat Ibu Ketua Umum For Advokasi Indonesia, Ibu Mesra Betiel, dan juga yang saya hormati Bapak narasumber kita yang sangat menginspiratif dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Beliau Bapak Fahrul Rozi dan juga Bapak Fauzan. Dan juga para DPD, para DPP, dan juga DPC dari For Advokasi Indonesia yang telah hadir dalam webinar peningkatan produktivitas atau sosialisasi tentang peningkatan produktivitas bagi instruktur dan juga tenaga pelatihan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai untuk webinar pada pagi hari ini. Ya, terlebih dahulu kita berdoa bersama supaya lancar dalam melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars for Advokasi. Indonesia
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk acara berikut ya. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi ya Bapak Ibu bahwa acara ini terlaksana atas kerjasama Porlat Vokasi bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan menghadirkan webinar-webinar bermanfaat seperti ini. Salah satunya adalah penting sekali ya dalam webinar kali ini nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Ketum kita dan juga dari Narsum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di vokasi ya untuk tentunya untuk tenaga instruktur dan juga untuk tenaga pelatih. Oke, baik. Di sini kita lanjutkan untuk sambutan berikut dari Ibu Ketum kita, Ibu Mesra Betijel. Monggo silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bunda Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak dari Kementerian Tenaga Kerja, Direktorat di bagian Direktur Produktivitas, Bapak Fahru Rozi, sama Pak Fauzan. Fauzan yang sudah hadir pada hari ini. Juga kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini, teman-teman LPK seluruh Indonesia, kemudian juga untuk para ketua DPC yang hadir pada hari ini, para ketua DPD, dan terkhusus juga untuk DPP. Alhamdulillah pada hari ini dalam waktu yang singkat-singkatnya ya, kita sudah dapat mempersiapkan kegiatan hari ini yang dipersiapkan oleh panitia bagian kesekretariatan DPP Polat Vokasi. Kita mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Fahru Rozi dan Pak Fauzan. Dengan kesibukan waktu beliau bisa dapat pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita dalam rangka sosialisasi program peningkatan produktivitas instruktur. Nah, nanti beliau akan menyampaikan karena sebentar lagi akan ada Pekan Peningkatan Produktivitas Nasional yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini kita diberi kesempatan Kementerian Tenaga Kerja bagian produktivitas untuk para LPK ataupun LKP yang ingin meningkatkan produktivitas tenaga instrukturnya. Ayo kita tunjukkan, kita dukung, kita laksanakan, kita bersama-sama untuk mengisi kegiatan tersebut. Dan juga kegiatan itu akan diadakan secara online Bapak Ibu. Nah, nanti Pak Fauzan sama Pak Rozi nanti akan menyampaikan seperti apa kegiatannya nanti dan apa yang harus kita persiapkan oleh EPK ataupun LKP yang ada di seluruh Indonesia yang ingin berkontribusi. Tapi kami menghimbau selaku DPP, kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua, ayo kita tunjukkan kontribusi kolaborasi kita dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nanti kita akan berjuang bersama-sama, kita akan mempersiapkan bersama-sama, nanti kita akan lakukan pembimbingan dan lain-lainnya dari DPP. Mungkin itu aja ya, karena memang waktu Pak Fauzan dan Pak Fahru Rozi juga nggak lama sampai jam 10, jadi kita tidak perlu panjang-panjang, nanti mungkin setelah itu kalau kita melanjutkan diskusi boleh. Silakan Bapak Ibu ikutin dengan seksama. Kalau bisa Bapak Ibu sudah mengisi juga daftar hadir. Di daftar hadir itu juga ada program-program apa nanti yang akan Bapak Ibu eh, tayangkan ya di program P3N itu. Bapak Ibu sudah siap dari sekarang. Mungkin gitu aja Bu teman-teman ya Bu Yanti untuk mempersingkat waktu. Nanti kita akan bicara lagi setelah ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih luar biasa sekali Bu Ketum kita ini ya, teman-teman ya. Selalu up to date dan lincah begitu. Oke, baik. Di sini kita masuk ke acara inti ya dari webinar nasional pada pagi hari ini. Sepertinya saya serahkan ke Bapak Asnim selaku moderator dalam acara inti dari sosialisasi tentang produktivitas. Oke, terima kasih. Monggo silakan Bapak Asnim untuk memanggil menarsum inspiratif kita pada pagi hari ini.
beliau Bapak Fauzan dan juga Bapak Rozi ya. Oke, terima kasih. Sepenuhnya saya berikan ke Bapak Asnim. Silakan monggo. Oke, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini ya kita dapat bersama-sama dalam Zoom Meet kita di bersama Forlat Vokasi. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini juga sudah hadir ada Pak Fauru Rozi atau Pak Rozi panggilan beliau, kemudian juga sudah ada Pak Fauzan ya dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan juga saya lihat tadi ada juga Ibu Fitria juga dari BPVV Samarinda hadir pada pagi hari ini yang sama-sama kita hormati Bu Ketum, Bu Ya, Dr. Mesra Betty, kemudian para pengurus DPP, pengurus DPD, Bapak Ibu para langsung. pimpinan lembaga yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah kami laporkan juga kepada Pak Rozi dan Pak Fauzan pagi hari ini meskipun ini dadakan ya kita baru dapat informasi kesediaan Pak Rozi dan Pak Fauzan ini baru kemarin ya Bu Ketum ya. Ya, Ya, eh, kemarin kita mendapatkan Bapak Asnim. sinyal beliau bersedia. Ya, Dan Bapak Asnim, Alhamdulillah waktu ya kita Bu Yanti. sampai untuk narsum sampai pukul 10 saja ya, Pak Ya, Asnim. ya. Mungkin Nah, bisa segera dimulai, Bapak. ya. Baik, Bapak Ibu semua, pagi ini bersama Pak Rozi dan Pak Fauzan kita akan mendengarkan informasi dari beliau terkait dengan program peningkatan produktivitas instruktur dan tenaga pelatihan. Nah, bagaimana ini program-program yang ada di Kemenaker untuk peningkatan produktivitas instruktur dan tenaga pelatihan? Segera kita jemput dan kita hadirkan Pak Rozi dan Pak Fauzan. Assalamualaikum Pak Rozi dan Pak Fauzan. Waalaikumsalam Pak Asri. Iya, Pak Rozi, ini panel berdua atau gantian ini, Pak Fauzan? Mungkin saya akan mengisi dulu tentang produktivitasnya, nanti dari Pak Rozi itu akan mengisi dengan portal P3N. Oke, siap. Berarti gantian ya, Pak Fauzan ya? Ya, saya izin share ya. Oh iya. Oke, Bu Yanti, sepertinya suara Pak Fauzan agak ini beliaunya. Menggema begitu ya? Iya, iya. Atau Oke. ini di sayanya yang menggema ya. Pak Fauzan, Bukan. sih Pak. Oke. Oh iya, sudah. Lebih enak ini, Udah jernih, Bapak. udah jernih. Iya. Baik Bapak Ibu, ya tanpa memperpanjang ulasan, kita hadirkan dan kita minta informasi dari Pak Fauzan dari Direktorat Produktivitas Kemenaker RI. Silakan Pak Fauzan. Baik, terima kasih Pak Asrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ketua Umum Forlat Bu Mesra Bekti beserta jajarannya, yang terhormat para peserta webinar pada hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, dan hari ini saya akan sedikit memaparkan apa itu produktivitas. Jadi sebelum kita masuk ke dalam portal peningkatan produktivitas, saya akan sedikit memaparkan apa sih produktivitas dan pentingnya produktivitas, biar Bapak Ibu memahami sebelum masuk ke dalam portal peningkatan produktivitas. Izin saya share materi yang akan saya sampaikan. Oke, sudah. Ya, Bapak Ibu, izin saya sedikit memaparkan tentang pengantar produktivitas. Bisa dilihat Pak Fahrul tadi. Ini ada pengertian pengantar produktivitas ya. Kira-kira
ini kan bahasa baru ya, artinya kan Bapak Ibu sekalian juga belum pernah mendapatkan peningkatan produktivitas. Nah, di sini saya coba menggambarkan sedikit tentang produktivitas seperti apa. Kalau secara filosofi, produktivitas itu adalah sikap mental yang memiliki bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Artinya konsep ini berdasarkan continuous improvement, harus terus-menerus dan tidak ada penurunan. Artinya continuous itu dia tetap dan terus-menerus, dan ini yang bisa kita dapatkan kira-kira produktivitas kita itu sudah sampai di mana. Lalu secara ekonomi, produktivitas merupakan bagaimana perolehan hasil yang dicapai, output ya, outputnya. Contoh ada produk yang kita buat itu adalah output, lalu ada sumber daya yang digunakan, input. Sumber dayanya itu ada manusia, lalu juga ada money, lalu juga ada alat dan bahan serta material. Lalu secara teknis, produktivitas sebagai perbandingan antara apa yang dihasilkan output dengan apa yang dimasukkan input. Next, ini unsur-unsur produktivitas. Jadi ada unsur produktivitas, ada efisiensi, ada efektif, dan ada kualitas. Kalau efisiensi ini bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan sumber input yang tadi itu bisa menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Jadi efisiensi ini bagaimana caranya kita bisa menggunakan masukan yang direncanakan dengan menggunakan anggaran yang sesuai. Contohnya di situ. Lalu efektif, ukuran dalam membandingkan realisasi. Jadi target yang ingin kita capai sudah sesuai belum dengan yang kita butuhkan. Artinya ada target-target yang ingin kita dahulukan, maka secara kualitas ataupun waktu kita harus bisa menentukan kira-kira mana yang lebih utama. Itu efektif. Lalu kualitas, ini kualitas lebih ke arah mutu, tercapainya persyaratan ataupun spesifikasi ataupun harapan konsumen. Jadi ketika kita sebagai lembaga pelatihan kerja, kualitas itu paling utama. Jadi peningkatan produktivitas ini kalau misalkan dari ketika kita sudah melatih, contohnya adalah peserta yang kita latih, kira-kira produktivitasnya sudah sampai di mana, outputnya sudah sampai di mana. Kalau misalkan kita mengukur secara mikro atau secara individu, ternyata kualitas yang dihasilkan oleh LPK terhadap pelatihan outputnya sudah sampai di mana. Itu harus diukur dulu. Itu dalam segi peningkatan produktivitas. Next. Nah, ini contoh meningkatkan produktivitas. Ada output naik, input tetap, itu artinya produktif. Itu gambarnya seperti itu, sesuai dengan tanda panah ya. Ada output tetap, input menurun, itu tetap produktif. Jadi antara output yang digunakan dengan input, tadi output adalah produk yang kita gunakan ataupun produk yang kita hasilkan, input itu adalah sumbernya, entah manusianya, entah alatnya, entah anggarannya ataupun modal, entah bahan bakunya, kira-kira bisa nggak meningkatkan produktivitas secara kelembagaan tadi. Kalau misalkan memang sudah kita tahu ini cara output dan inputnya, kita bisa mengukur kira-kira apakah produktivitas yang sudah kita secara efektif, efisiensi, lalu kualitas itu sudah memenuhi sesuai dengan standar produktivitas atau belum. Oke, lanjut. Ini ada strategi peningkatan produktivitas, ada awareness, itu adalah kesadaran, lalu ada improvement, lalu juga ada penerapan, lalu di sini ada maintenance, bagaimana caranya kita memelihara. Jadi awareness itu adalah kesadaran bagi kita sebagai seorang pengelola lembaga. Kalau misalkan kita sudah sadar bagaimana cara kita bisa meningkatkan produktivitas, lalu kita terapkan. Setelah kita terapkan, lalu kita pelihara. Ini yang paling sulit adalah memelihara ataupun maintenance-nya. Kadang-kadang 1 atau 2 minggu ketika kita sudah melaksanakan pelatihan yang seharusnya itu bisa kita tingkatkan produktivitasnya, ternyata ketika kita maintenance itu sudah berkurang, akan turun lagi. Nah, ini yang sulit dari cara kita memeliharanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika sudah menerapkan awareness-nya, improvement-nya,
tolong dipelihara juga maintenance-nya. Artinya kita juga tetap menjaga tuh continuous improvement-nya yang tadi. Oke, next. Ini secara produktivitas nasional, ada produktivitas itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemampuan bersaing, perdagangan saya internasional sebagai alat bantu merumuskan kebijakan dalam perencanaan dan pembangunan. Next. Ini secara perusahaan ataupun kelembagaan ya. Jadi kalau misalkan sudah kita bisa manfaatkan peningkatan produktivitas, bisa memperkuat daya saing perusahaan, lalu juga bisa mengembangkan perusahaan, terwujudnya hubungan industrial yang baik, lalu terciptanya perluasan lapangan kerja. Next. Ini secara individu, peningkatan produktivitas bisa meningkatkan pendapatan dan jaminan sosial, harkat dan martabat, lalu bisa meningkatkan motivasi kerja bagi para peserta yang ingin berprestasi. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja ada pendidikan, ada pelatihan. Ini salah satunya ada di lembaga Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika kita sudah melatih tenaga kerja, berarti produktivitasnya itu sudah meningkat di situ. Nah, kalau misalkan sudah meningkat, berarti kita harus bisa menyiapkan sikap mentalnya, disiplin etos kerjanya, lalu ada motivasinya, lalu juga kita perhatikan kesehatan dan penghasilannya, serta lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Teknologi juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Ketika teknologi ini sudah masuk, maka apa yang sudah kita lakukan kita harus bisa mengikuti. Contohnya sekarang sudah ada teknologi metode AI ya di situ. Jadi kita melaksanakan itu sesuai dengan teknologi yang sekarang. Itu sudah lebih mudah. Jadi kita jangan ketinggalan dengan teknologi. Tentunya kita benar-benar bisa menjalankan sesuai dengan teknologi yang sekarang. Oke, lanjut Pak Oji. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sedikit gambaran tentang peningkatan produktivitas ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam portal nanti peningkatan produktivitas, itu yang tadi sudah dijelaskan Pak Bu Ketum. Artinya kita akan ada pekan peningkatan produktivitas nasional yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Peningkatan Produktivitas yang akan dilaksanakan di bulan November. Nah, di dalam portal ini nanti dijelaskan oleh Pak Fahrul Rozi terkait dengan cara mendaftar, lalu bagaimana cara menggunakan, lalu bagaimana cara proses mengidentifikasi. Karena di dalam portal ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Karena ada perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah ada GNIK, lalu ada Wahana Kendali Mutu yang bisa meng-share knowledge-nya terkait dengan pelatihan. Jadi di dalam portal ini bukan hanya sekedar pelatihan, tapi dia juga bisa dalam bentuk webinar ataupun sosialisasi ataupun talk show. Itu akan dijelaskan di dalam portal P3N oleh Pak Fahrul Rozi. Nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya terkait dengan portal P3N, manfaatnya seperti apa, lalu juga terkait dengan kendala-kendalanya. Kalau misalkan memang ada masalah, silakan Bapak Ibu tanyakan ke kami akan membantu sebaik-baiknya. Itu sudah dikirimkan oleh Pak Ridwan ya. Jadi kalau misalnya itu ada portal 3N, itu bisa Ibu masuk ke dalam linknya, nanti di situ silakan mendaftar. Karena ada bermacam materi yang akan disampaikan di dalam portal P3N. Nah, di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan peningkatan produktivitas. Kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam portal P3N ya. Karena memang penting sekali produktivitas nasional ini ataupun produktivitas itu bagi lembaga ataupun bagi individu sendiri. Gimana caranya kita mengukur peningkatan produktivitas kita itu ada di mana, posisi di mana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Yanti lalu Pak Armin. Kami kembalikan. Oke, terima kasih Pak Fauzan.
Ya, beliau sudah mengantarkan ini untuk sosialisasi kita hari ini dengan pemahaman kita tentang produktivitas dan beliau juga sudah menjelaskan. merangkai ini ujung-ujungnya ke P3N ya, Pak Fauzan ya. Mm-mm. Amin ya, Ya, karena memang di dalam portal P3N ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar dalam bentuk ya. kegiatan, dan di situ nanti dari lembaga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di portal itu. Boleh boleh 5 pelatihan silakan, Ya. ataupun dari LPK sendiri mau menjadi penyelenggaranya, mitra Hmm, penyelenggaranya, kita akan welcome di situ, Pak. siap. Nah, ini udah Baik. udah merasa bagaimana nih Pak Fauzan? Pengen Iya, Pak. mengetahui nih pelatihan-pelatihan seperti apa nih yang ada di P3N gitu kan? Oke, siap, Pak. Ya, Siap. sebelum kawan-kawan bertanya, Pak Fauzan mungkin akan lebih lengkap rasanya nantinya untuk menyatukan nantinya pemahaman. Bagaimana kalau kita hadirkan Pak Rozi dulu, Pak Fauzan, sebelum Oke, pertanyaan? siap. Siap, Ya, siap. Oke, oke. terima kasih, Pak Amin. Kita jemput dan kita hadirkan Pak Rozi. Ya, Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. silakan Pak Rozi. Ya, Izin suara saya terdengar? dengar Pak Rozi. Ya, alhamdulillah. Izin, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mesra Betty L sebagai Ketua Umum For Advokasi, kemudian kepada Pak Asnam sebagai moderator, Bapak Ibu peserta kegiatan kita hari ini, webinar kita. Eh, saya izin share untuk eh, paparan terkait P3N. Sudah terlihat, Bapak? Belum. Belum, Pak? Belum, Pak. Ah, udah, Oke, belum udah, ya. udah Pak Rozi. Jelas, Pak. Oke, kita langsung saja. Nah, kita mulai dulu dari awalnya latar belakang. Kenapa ada portal P3N atau Pekan Peningkatan Produktivitas ini? Yang pertama itu adalah sebagai pilar pertumbuhan nasional. Di sini adalah produktivitas yang tadi Pak Fauzan sudah sampaikan adalah sebagai kunci bagi pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan. Jadi adanya peningkatan esensial untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan daya saing global. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua adalah mendorong kesadaran dan kolaborasi. Jadi P3 ini adalah bagian dari GNP2DS. Apa itu GNP2DS? Itulah Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing. Itu adalah kegiatan yang ada di kami juga, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, mendorong kolaborasi lintas sektor, dan memfasilitasi adopsi praktek kerja produktif di seluruh masyarakat. Jadi kita ini mendorong untuk masyarakat untuk makin produktif. Kemudian menciptakan budaya. Ya, setelah kita mendorong, kita akan menciptakan budaya, artinya itu menjadikan kebiasaan. Bagaimana kita menjadikan produktif itu adalah sebagai kebiasaan kita, pola kita sehari-hari. Jadi kegiatan P3N ini bertekad untuk menciptakan budaya kerja yang efektif, inovatif, dan kompetitif demi memperkuat ekosistem produktivitas nasional. Kemudian kita masuk ke portal P3N. Nah, P3N yang saya sebutkan ini adalah Pekan Peningkatan Produktivitas Nasional. Adalah sebuah inisiatif tahunan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja di seluruh sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dan P3N ini akan menghadirkan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi terkini dalam dunia kerja. Ya, artinya semua kegiatan yang ada di dalam portal tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang baru, yang apalagi zaman sekarang itu sudah kita arahkan ke arah AI. Banyak kegiatan atau program-program kegiatan itu menggunakan metode AI. Kemudian tujuannya, jadi Pekan Peningkatan Produktivitas ini untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor, baik individu, organisasi, maupun skala nasional. Tadi juga sudah dijelaskan Pak Fauzan apa itu efisien dan efektivitas. Kemudian yang kedua, menciptakan budaya produktif. Yang ketiga, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaatnya. Sini untuk meningkatkan wawasan tentang strategis dan teknik produktivitas terbaru. Yang kedua, memperluas jejaring profesional dengan sesama peserta dan pakar di bidang produktivitas. Jadi ketika kita masuk di kegiatan ini, kita juga akan makin mempunyai banyak jejaring
makin banyak orang-orang yang akan kita kenal, baik itu sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Kita bisa membangun jejaring untuk meningkatkan eh, kegiatan kita di bidang produktivitas. Kemudian mendapatkan inspirasi untuk menerapkan inovasi di tempat kerja. Jadi kegiatan P3N ini tidak hanya kegiatan-kegiatan atau program-program yang standar. Di sini ada juga kegiatan-kegiatan yang untuk sehari-hari. Jadi ketika kita bekerja, bagaimana untuk lebih produktif lagi, itu ada di sini. Kemudian kesempatan untuk menampilkan ide atau solusi produktivitas kepada publik. Jadi izin kepada Bapak Ibu, LPK, teman-teman yang mungkin punya ide-ide baru yang bisa di-sharekan atau bisa disampaikan kepada masyarakat secara luas. Itu bisa untuk membuat kegiatan di portal P3N ini. Artinya portal P3N ini tidak hanya tentang kegiatan yang biasa kita lakukan di LPK kita, tapi apa yang kita punya ide-ide baru bisa kita sampaikan di portal P3N ini. Kemudian fokusnya di sini adalah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya produktivitas dan daya saing. Kemudian memberikan pelatihan, sertifikat, dan pendidikan vokasi bagi tenaga kerja. Di portal P3N ini kami memberikan sertifikat atau sertifikat kepada peserta, kepada mitra yang kami sebut sebagai mitra penyelenggara, yang kemudian yang ketiga adalah kepada narasumber. Artinya kepada tiga orang akan kita berikan sertifikat setelah selesai melaksanakan kegiatan. Kemudian mendorong adopsi teknologi dan inovasi di sektor industri dan UMKM. Topiknya di sini pertama ada soft skill, baik itu manajemen waktu, kepemimpinan adaptif, inovasi digital, lean management, dan lain-lain. Yang kemudian hard skill-nya adalah pengembangan kompetensi kerja. Jadi formatnya juga di sini bisa luring. Luring itu di luar jaringan, kalau daring itu di dalam jaringan. Yang kemudian hybrid. Nah, hybrid ini adalah bagaimana mungkin kalau kita secara offline atau di luar jaringan, tapi ada juga yang online atau menggunakan Zoom. Jadi gabungan antara luring dan daring. Kemudian narasumbernya adalah instruktur, pelatih, praktisi, akademisi, ahli dari dalam negeri. Sasaran program di sini adalah profesional di berbagai sektor industri, baik itu dari pelaku UMKM, ada akademisi dan mahasiswa, pegawai pemerintah, pekerja, dan pencari kerja. Artinya semua orang boleh bergabung di kegiatan ini. Kemudian apa saja jenis-jenis kegiatannya? Yang pertama, di sini ada yang namanya pelatihan. Atau mungkin juga bisa ada lokakarya, seminar, konferensi, simposium, sarasehan, webinar, talkshow, dan lainnya. Jadi kegiatannya tidak hanya terbatas pada yang saya sebutkan di sini, tapi bisa ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin memang itu dibutuhkan, itu bisa dimasukkan ke kegiatan di P3N ini. Nah, kita masuk ke alur proses kegiatan Pekan Peningkatan Produktivitas. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu masuk ke portal kami, portal P3N, itu ada dua fungsi di situ. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menjadi mitra penyelenggara P3N. Kemudian yang kedua untuk bisa menjadi peserta P3N. Tapi untuk proses menjadi penyelenggara diawali harus menjadi peserta dulu. Makanya kita lihat ke alur proses yang peserta dulu. Di sini kita ketika mendaftar itu nanti akan menggunakan siap kerja. Nanti ketika kita membuka portal tadi yang sudah dituliskan di kolom chat tadi, itu kita akan diarahkan, ketika kita mendaftar akan diarahkan ke siap kerja. Ketika kita sudah terdaftar di siap kerja, nanti akan kita bisa masuk atau dikembalikan lagi ke portal P3N. Di situ ketika masuk di portal P3N, kita bisa mencari, melihat, mendaftar pelatihan. Setelah mendaftar, kita akan bisa mengikuti kegiatan pelatihannya. Nah, setelah mengikuti kegiatan pelatihan, di situ kita akan mendapatkan sertifikat ketika kita sudah selesai mengikuti dari kegiatan P3N tersebut. Apabila Bapak Ibu ingin berkontribusi lebih lanjut, di sini juga bisa menjadi mitra penyelenggara kami. Artinya Bapak Ibu di LPK tersebut bisa untuk menyelenggarakan pelatihan atau kegiatan lainnya yang bisa disiarkan kepada masyarakat. Nah, jadi kemudian formatnya adalah pertama adalah mengisi pendaftaran mitra.
Kemudian nanti kami validasi. Setelah didaftarkan kami validasi. Setelah kami validasi, Bapak Ibu bisa membuat apa saja kegiatannya. Setelah kegiatan itu jadi, nanti peserta bisa mendaftar. Ini alur prosesnya, tapi nanti kita akan bisa melihat langsung di websitenya. Nanti akan saya tunjukkan langsung, kita sama-sama masuk ke dalam websitenya. Saya izin Bapak Ibu mungkin kalau yang menggunakan laptop atau menggunakan HP bisa nanti masuk bersama-sama. Kalau ada permasalahan bisa kita cek langsung di sana. Kemudian ini timelinenya. Kegiatan ini sebetulnya sudah dimulai dari awal tahun untuk persiapannya, tapi eh, untuk batas akhir pendaftaran sebagai mitra itu nanti tanggal 12 Oktober. Nah, kemudian untuk batas akhir pendaftaran peserta itu 26 Oktober. Sedangkan untuk kegiatan sendiri kami jadwalkan di tanggal 10 sampai 14 November. Kenapa di tanggal tersebut? Karena di bulan November adalah bulan mutu dan sportivitas. Jadi kenapa kami buat di bulan November? Dan juga sebelumnya di bulan September untuk tanggalnya ini masih tentatif ya Bapak Ibu izin. Ini di sini tulis tanggal 8, tapi di sini ada launching portal tersebut. Nanti kami akan mengundang Bapak Ibu yang sudah menjadi penyelenggara mitra penyelenggara kegiatan di P3N tersebut untuk bisa kita sama-sama launching dengan Bapak Menteri kami. Artinya kami akan mengundang Bapak Ibu yang nanti akan mendaftar dan sudah menjadi mitra penyelenggara. Jadi kita akan launching portal tersebut dan bersama-sama dengan Bapak Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian dari sini kita melihat pantauan dashboard P3N. Tanggal hari ini saya tadi melihat untuk penyelenggara di sini sudah ada 40 organisasi atau lembaga yang bergabung. Dan ini akan terus berkembang, akan terus bertambah karena kami juga sebelumnya sudah mengkonfirmasi akan ikutnya PT Sido Muncul. Ya, Sido Muncul adalah salah satu dari mitra yang akan ikut dalam Pekan Peningkatan Produktivitas kami. Mereka juga akan membuat banyak program kegiatan-kegiatan yang bisa disiarkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, di sini ada kegiatannya. Untuk saat ini tersedia 42 kegiatan interaktif yang bisa nanti Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Untuk peserta yang di paling kanan bawah, ini ada peserta yang telah mendaftar itu ada 120. Jadi saya mohon mungkin nanti Bapak Ibu di sini bisa menyebarluaskan lagi, bisa menyampaikan lagi melalui sosial medianya, nanti bisa teman, saudara, bisa ikut mendaftar sebagai peserta. Kemudian untuk penggunanya di sini ada 280 pengguna, yang artinya sudah masuk dalam dashboard P3N kami ini. Itu ada 280 orang. Oke, lanjut. Di sini ada list mitra penyelenggara kami. Yang pertama ini ada Alpha Land Group. Bapak Ibu mungkin kenal yang namanya Alpha ya. Toko apa? Nah, di sini retail itu dia sudah ikut bergabung. Malah itu pertama kali dia bergabung di kami. Kemudian di sini ada balai-balai kami, balai vokasi, balai besar. Ini semua balai hampir semua sudah mengisi kegiatan. Kemudian di sini juga ada dari KPK yang sudah masuk. Kemudian dari akademisi, dari Politeknik Negeri, kemudian ada dari lembaga-lembaga lain. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang sudah tayang. Ini contohnya yang sebelah kiri atas, contohnya adalah webinar Sharing Productivity. Nah, ini sangat berguna sekali Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita di perusahaan itu, jadi bagaimana kita mendapatkan upah atau penghasilan yang berkeadilan, yaitu berdasarkan produktivitas. Itu namanya Sharing Productivity. Kemudian di sini juga ada bagaimana omset UMKM meningkatkan omset UMKM dengan bisnis plan.
Kemudian ada lagi bisnis model kanvas. Ini bagaimana kalau kita mau membuat usaha di sini kita mempunyai ide-idenya. Kemudian ada digital marketing. Ada lagi pengukuran kualitas industri mikro. Nah, ini lebih banyak lagi. Makin ke bawah nanti akan makin banyak lagi yang bisa Bapak Ibu ikuti kegiatan-kegiatan. Ada lagi ini misalnya contohnya pelatihan public speaking. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke websitenya ya, biar menghemat waktu. Ya, Bapak Ibu izin bisa terlihat ya, bisa terlihat di sini. Ketika Bapak Ibu menuliskan P3N titik Kemnaker titik go titik ID seperti yang ada di kiri atas, Ibu akan diarahkan langsung ke dalam portal kami, portal peningkatan produktivitas nasional. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sampai di sini, apa yang harus dilakukan? Kita ke kanan. Di kanan atas itu ada tulisan masuk. Ya, di sini diklik masuk. Nah, ketika masuk, Bapak Ibu di sini nanti akan ada dua pilihan sebetulnya. Di sini eh, yang pertama kalau Bapak Ibu sudah punya akun atau siap kerja, itu bisa langsung mengisi emailnya dan mengisi passwordnya. Tapi apabila Bapak Ibu belum punya, di sini ada nanti pendaftaran namanya. Di sini ada untuk mendaftarkan. Nanti diikuti langkah-langkahnya untuk mendaftar. Yang pasti harus ada punya KTP. Karena KTP adalah salah satu kode yang harus dimasukkan di siap kerja ini. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai, sudah terdaftar di siap kerja, Bapak Ibu akan dikembalikan ke portal kami lagi, akan masuk lagi ke beranda. Di sini saya akan coba untuk masuk dengan akun saya yang lain. Ya, kita sama-sama lihat ya. Di sini saya coba masuk sebagai peserta. Oke, ketika tadi sudah kita mendaftar di siap kerja, di sini Bapak Ibu akan ada tampilan seperti ini di siap kerjanya. Ya. Nah, kemudian nanti ini bisa kita kembali lagi ke portal P3N-nya. Oke, ini sudah masuk. Di sini sudah ada namanya tadi yang saya daftarkan. Untuk dan di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ini ada sebelah kiri itu ada beranda. Ada beranda, ada profil saya, ada ulasan saya, ada testimoni. Ini apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu masuk sebagai peserta. Di sini apa yang bisa kita lakukan? Di sini di beranda ini nanti Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Kegiatan apa yang bisa kita ikuti sebagai peserta. Bagaimana caranya? Bapak bisa masuk ke bagian atas. Di bagian atas ini ada namanya kegiatan. Diklik kegiatannya, nah itu akan tampil semua kegiatan-kegiatan yang ada di portal P3N ini. Ya, di sini ada contoh kita buka satu membuat konten visual dari BPPB Bandung Barat. Kita coba buka. Nama kegiatannya adalah pembuatan konten visual menggunakan AI generatif. Di sini kita bisa lihat ini dibuat oleh siapa, dari BPPB Bandung Barat, tempatnya di mana, kemudian di bagian kanannya, di sini ada batas pendaftaran. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, batas pendaftaran itu bulan Oktober tanggal 26, tapi di sini tanggal 27. Kemudian pelaksanaannya itu dari tanggal berapa sampai berapa. Kalau kita melihat di sini, berarti kalau pelaksanaannya tanggal 11 November sampai 11 November, berarti hanya 1 hari kegiatannya. Kemudian bidang kegiatannya apa? Teknologi. Metode yang dipakai untuk kegiatan ini, untuk ini adalah secara
luring, luring atau secara offline ya, di luar jaringan. Kemudian lokasi kegiatannya di mana? Di Bandung Barat. Tingkatnya siapa yang boleh ikut? Tingkat pemula ya. Kalau tingkat pemula berarti siapa saja boleh ikut. Kemudian kapasitasnya berapa nih? Kapasitasnya 30 kota yang tersedia. Artinya ada 30 peserta yang bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian kita lihat ke sebelah kirinya. Sebelah kirinya ini ada tampilan dari flyernya. Ini flyernya, ada covernya seperti ini. Kemudian kita lihat dulu nih, ada deskripsi kegiatannya. Seperti apa sih kegiatannya? Di sini contohnya adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman keterampilan praktis kepada peserta dalam menciptakan konten visual secara kreatif dan efisien. Nah, berarti di sini kita menggunakan teknologi AI. Kemudian di sini materinya apa saja? Materi yang akan diajarkan nanti di kegiatan ini adalah membuat konten gambar video audio menggunakan AI generatif. Ini ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Yang pertama memiliki laptop, memiliki internet, memiliki akun Google Mail, dan memiliki akun Google Gemini. Kemudian di sini narasumbernya siapa? Ya, ada nama di sini. Nanti di sini setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini misalnya, nanti bisa mengulas kegiatan ini bermanfaat, bagaimana, nanti bisa diberikan rating di sini. Oke, ini salah satu contoh ya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau ikut di kegiatan ini? Di kanan atas ini ada namanya daftar sekarang. Jadi kita bisa langsung klik aja di sini. Ketika kita tadi sudah sebagai peserta, kita bisa langsung daftar sekarang. Ya, apakah Anda akan mendaftar sebagai pelatihan? Ya, kita akan mendaftar. Kita klik ya. Oke, langsung sudah terdaftar. Begitu sudah terdaftar, ini akan tampil di layar Bapak Ibu. Artinya di beranda Bapak Ibu, sini akan tampil. Oh, ini kegiatan yang akan saya ikuti. Tadi kan sebelumnya belum ada ya yang terdaftar. Nah, ini akan tampil. Tapi ketika waktunya nanti sudah akan berjalan kegiatannya, nanti dia akan pindah ke berjalan ke sebelah jalan. Nanti begitu juga sudah selesai, dia akan pindah lagi ke selesai. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti tidak hanya satu kegiatan, banyak kegiatan, silakan. Ini dibuka seluas-luasnya untuk mengikuti semua. Kalau bisa semua kegiatan diikuti, silakan diikuti. Oke, kemudian ini untuk sebagai peserta ya. Kalau untuk sebagai peserta selesai sampai di sini. Artinya nanti ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di sini, nanti dari pihak penyelenggaranya dengan ini misalnya dari Balai Lembang itu akan menghubungi Bapak Ibu. Menghubungi melalui apa? Nanti akan ada pesan yang akan masuk ke halaman Bapak Ibu ini. Nanti akan diberikan informasi menggunakan misalnya dia secara offline, tempatnya di mana, jamnya jam berapa, terus latihannya seperti apa, jadwalnya, atau misalnya secara online nanti link Zoom-nya juga bisa dikirimkan oleh penyelenggaranya. Jadi seperti itu. Nah, setelah ini apa yang bisa kita lakukan? Apabila kita ingin lebih lanjut, kita ingin berkontribusi juga menggunakan lembaga kita, LPK kita akan bisa ikut sebagai penyelenggara. Bagaimana caranya? Di sini kita klik di bagian kanan. Ini adalah daftar sebagai penyelenggara. Jadi Bapak Ibu setelah ingin jadi peserta, oh saya juga ingin sharekan, saya ingin berbagi juga tentang ide-ide saya yang bisa saya sampaikan kepada orang lain. Ini kita daftar sebagai penyelenggara. Kita klik sebagai penyelenggara. Nah, di sini ada formnya. Di sini ada form untuk mitra penyelenggara. Nah, di sini ada nama penyelenggaranya. Nama penyelenggara di sini adalah nama lembaganya ya, Bapak Ibu. Di sini ada nama lembaga yang Bapak Ibu punya. Kemudian yang kedua di sini adalah pilihannya. Apakah Ibu dari asosiasi, instansi pemerintah, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, dan perusahaan industri. Kemudian yang ketiga di sini ada provinsinya, di daerah mana Bapak Ibu domisilinya, sampai kabupatennya. Kemudian alamat, kemudian email, telepon, dan nomor WhatsApp. Nah, di sini juga bisa nanti penyelenggara kegiatan itu akan me-WhatsApp Bapak Ibu. Kemudian di sini ada dua kolom, ada logo dan cover.
Nah, di sini bisa ditampilkan nanti cover atau logo dari lembaganya. Tiap kita kan pasti ada logonya ya untuk lembaganya. Di situ bisa kita pilih gambar untuk menampilkan logo dari lembaga kita. Kemudian nanti simpan. Nanti apabila Bapak Ibu ketika mengklik ini tidak bisa masuk, izin semua ini harus diisi ya. Artinya tidak boleh ada yang kosong. Jadi ketika ini semua sudah terisi, baru bisa simpan. Tapi ketika belum terisi semua, nanti biasanya dia tidak akan bisa tersimpan. Tuh. Kemudian nanti kalau misalnya sudah masuk sebagai sudah tersimpan, nanti kami akan memverifikasi. Data tersebut akan tampil di kami bisa melihat, kami akan verifikasi. Ketika itu memang benar lembaganya, kami akan langsung memverify. Nah, saya contohkan ya bagaimana ini memverifikasinya. Nah, saya keluar dulu dari peserta. Ini saya akan masuk sebagai mitra. Oke, di sini saya sebetulnya masih sebagai administrator, tapi juga sebagai lembaga. Nah, di sini nanti saya bisa melihat berapa banyak mitra-mitra yang sudah bergabung di kami. Nah, ini salah satu contoh nih, ada yang baru masuk lagi. Sini ada, Pak Ridwan ya. baru buat ini ya Pak ya, sepertinya ya. Siap, Pak Pak. Berarti Ridwan buat ya. pertanyaan, Pak. Alhamdulillah, ini baru saya sosialisasi udah ada yang masuk. Langsung diverifikasi, Pak Dir. Ya, siap, siap, siap. Ya, nanti ini di sini akan langsung kami verifikasi ya. Nanti mungkin di sini saya tambahkan aja. Berarti kan di sini nanti tinggal kita edit, ya kan? Nanti akan saya langsung verifikasi di sini sudah terverifikasi. Oke, ini contoh ya sudah terverifikasi. Udah ada lagi satu lagi. Wah, ITC alhamdulillah Collect. cepat sekali. Balikpapan. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, ini saya tadi contohkan untuk retro komputer. Ini sudah saya verifikasi. Artinya ketika Bapak Ibu sudah terverifikasi, nanti bisa dilanjutkan untuk membuat daftar kegiatannya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kan ada seperti ini ya sebelah kiri nih. Di sini ada seperti ini ada beranda, mitra, daftar kegiatan. Bapak Ibu klik daftar kegiatan. Ya, daftar kegiatan di sini bisa kita tambah untuk membuat kegiatan atau membuat program seperti ini. Itu Bapak Ibu bisa tanda tambah. Oke, tambah. Di sini langsung nama kegiatannya. Contohnya apa? Di sini misalnya contoh aja ya kemampuan berkomunikasi untuk umum. Jenisnya apa nih? Tadi kan saya tadi sudah sampaikan ada banyak jenis-jenis kegiatannya. Mau pelatihan, lokakarya, seminar. Misalnya kita mau pakai webinar. Contoh. Di sini deskripsi kegiatannya apa? Misalnya berkomunikasi untuk umum. Nah, samain saja dengan judulnya ya. Oke, deskripsi kegiatannya apa? Kalau bisa dibuat lebih detail ya, biar nanti pesertanya lebih tertarik. Karena ini yang akan tampil di depan nanti. Jadi makin detail dari informasi kegiatan kita, itu akan makin membuat peserta untuk tertarik mengikuti kegiatan kita. Kemudian di sini berikutnya ada penyelenggara. Siapa penyelenggaranya? Nah, di sini tadi contohnya tadi siapa ya? Retro komputer tadi. Retro. Iya. Ini retro komputer ya, saya contohkan saja. Kemudian masuk ke bidang kaliannya. Ini masuknya apa nih, Pak? Teknologi informasi, Pak. Teknologi informasi ya Pak Ridwan ya. Iya, Iya, Nah, ada pilihannya komputer teknologi informasi paling Oh, yang bawah. ini. Nah, itu Pak. Oke, Ya. betul, Pak. siap. Hmm. Kita masukkan sini contohnya. Nah, ini untuk yang batas pendaftaran, ini tidak usah di apa-apain ya, Pak. Itu didiamkan saja, karena itu sudah otomatis. Kemudian untuk mulai, Bapak Ibu bisa memilih tanggal.
Yang pasti harus rentang waktunya dari tanggal 10 Kapan? sampai 14 November ya. Jadi kapan saja waktunya dari rentang tanggal 10 sampai 14 ini, monggo silakan. Saya contohkan saja di tanggal 10, misalnya di sini sampai tanggal November tanggal 11, contoh ya. Misalnya 2 hari nih, oh saya mau buat 2 hari, oke, 2 hari. Kegiatannya mau apa? Mau blended, mau daring, mau luring, silakan. Kalau misalnya saya contohkan secara luring aja ya, misalnya kita mau di LPK-nya. Kemudian kapasitasnya berapa? Eh, biasanya berapa ya Pak kapasitasnya? 25 atau 15 Pak di tempat saya Pak. 15? Kita contohkan 15. Oke, 15. Kemudian ini tingkatnya apa nih Pak? Pemula kah, Ya, Pemula menengah, dulu atau barangkali. ahli? Oke, kita mulai pemula dulu. Durasi ini waktunya berapa lama? Karena hitungannya ini dalam menit, makanya kita kalkulasikan saja dalam menit. Ya, kalau misalnya kita hanya sebentar, mungkin bisa 1 jam 2 jam ya, mungkin bisa misalnya kita contohkan 120 dulu ya, ini untuk 2 jam. Lokasi kegiatannya, lokasi tempatnya di mana? Lokasinya di mana Pak? Di Lampung. Jalan Galunggung Raya, Wai Halim Pak. Di Lampung ya? Lampung. Di Lampung Lampung. betul Pak. Bandar Lampung. Bandar Lampung ya, tulis saya dulu Ya. ya. Lampung. Oke, itu bisa didetilkan lagi ya Pak. Nah, ini ada kolom namanya harga kegiatan. Di sini yang lain ini nggak bisa diklik ya Pak. Izin. Ini hanya yang gratis karena di kegiatan kami ini kami arahkan untuk semua kegiatannya gratis. Tapi apabila peserta itu ingin mengikuti kegiatan di luar dari tanggal tersebut, monggo silakan. Ini untuk kegiatan kami yang di tanggal 10 sampai 14 itu kami harapkan itu harus gratis. Oke. Seperti itu. Kemudian ada posternya. Kan tadi ada flyer-flyernya tuh. Ada tampilan-tampilannya. Dibuat semenarik mungkin dengan format seperti ini. Ukurannya 710 px kali 488. Nah, artinya ketika kita udah buat flyer, kalau bisa dijelaskan di situ narsumnya siapa, tanggal-tanggal berapa. Jadi dibuat semenarik mungkin. Kemudian materinya apa? Nanti bisa dimasukkan materinya di sini apa saja. Kemudian persyaratannya, kalau misalnya tidak ada persyaratannya, cukup di strip saja. Atau misalnya kayak tadi, harus mempunyai komputer atau membawa laptop gitu misalnya. Itu persyaratannya. Itu contoh saja ya. Kemudian narasumbernya siapa? Narasumbernya nama orang yang akan mengisi dari kegiatan tersebut. Setelah itu nanti selesai, nanti akan ada pilihan simpan dan simpan. Nah, untuk publish unpublish ini adanya di kami ya, Bapak. Izin. Ini ketika Bapak Ibu membuat, kami akan melihat dulu. Oh, ini program kegiatannya seperti ini, sumber ini. Nanti ketika itu sudah sesuai dari mulai tanggal segala sudah sesuai dengan yang kami harapkan, akan kami pilih untuk publish. Tapi sementara ketika Bapak Ibu membuat pasti akan unpublish dulu. Karena itu tidak bisa langsung kami tampilkan, harus kami lihat lagi dulu terkait untuk kegiatannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini sudah dipublish, nanti akan tampil lagi di seperti ini ya. Nah, ini adalah semua kegiatan-kegiatan yang sudah kami publish. Ini sudah kami verifikasi, sudah dipublish. Nah, model-model seperti ini. Ya, di sini bisa terlihat waktunya berapa lama, 120 menit, 180 menit, jumlah pesertanya berapa, 25 yang mendaftar ada berapa. Ini yang sebelah kiri ini adalah yang terdaftar. Misalnya contohnya nih, workshop Office Skill Word Excel PowerPoint. Di sini ada 3 orang yang sudah terdaftar dari 100 peserta. Jadi kita juga bisa lihat nih, oh pesertanya sudah berapa ya yang daftar. Nanti kita bisa lihat di situ. Mungkin sampai di sini ya untuk paparan saya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau, bisa saya berikan panduannya. Atau mungkin kalau misalnya tidak, ini juga sebetulnya di sini ada panduannya. Mau itu dari ini seperti ini slide-nya,
slide yang bisa di-download. Di sini ada panduan pendaftaran akun. Tadi kan daftar akun siap kerja ya, yang pertama. Ini panduannya ada nih, bagaimana untuk mendaftar. Kalau misalnya saya terlalu cepat tadi penyampaiannya, Bapak Ibu bisa melihat di sini, ada di bagian panduan ya di atas. Di sini ada buku panduan atau video panduan. Bisa kita juga lihat video seperti apa sih panduannya gitu. Kemudian juga ada panduan dalam mendaftar sebagai peserta kegiatan, ataupun nanti kalau itu kita bukan sebagai peserta, sebagai mitra penyelenggara, itu juga ada panduannya cara bergabung menjadi mitra penyelenggara dan membuat jadwal kegiatan. Jadi seperti itu. Nanti juga saya izin mungkin nomor saya bisa di-share ya. Kalau misalnya mau kontak langsung ke saya juga boleh. Misalnya ada permasalahan nih, bisa langsung ke saya saja. Nanti saya izin mungkin bisa di-share nomor saya ke Bapak Ibu biar bisa langsung kalau ada permasalahan bisa langsung saya selesaikan di situ. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih luar biasa Pak Rozi. Ya, kegiatan ini yang rasanya ini sangat ya untuk harus kita ikuti nih Pak Rozi. Ya, kita ini lihat dari listnya tadi ini juga kita yang ada di Zoom ini beberapa waktu yang lalu saya sudah melihat ada sekitar hampir 200-an ini yang sudah ada dan kita sudah didahului ini oleh CKI Cipta Karya Intelektual, kemudian ada Cipta Kerja Mandiri, kemudian ada Pak Ridwan ini udah dulu mendaftar sebagai mitra. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu? Ya, jangan lupa kita ikut sebagai peserta ataupun jadi penyanggal 14 Mm-mm. ya, mari kita rame-rame untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas melalui kegiatan P3N ya, Pak Rozi, Pak Fauzan ya. Baik, Bapak Ibu, mumpung Pak Rozi, Pak Fauzan masih ada kesempatan bersama kami, udah jam 10 lewat. Sebelum saya ini Tanya jawab Pak di berikan kesempatan kolom. kepada teman untuk bertanya. Izin Eh, bertanya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Sebelum belum Bu Dewi, saya mau tanya dulu Pak Rozi dan Pak Fauzan, beliau ada kesempatan nggak untuk kita diskusi ini atau nanti kita lanjutkan dengan workshop ini? eh, Pak Rozi, Pak Fauzan, gimana? kita Kita terima penanya? nanti kita lanjutkan dulu karena memang tadi yang kita memang ada Zoom lagi pagi ini. Nanti kalau misalkan memang kita perlu ada pembahasan ataupun terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan lanjut lagi Pak di situ. Karena hari ini Hilang timbul bagi saya ini suaranya. ya, karena memang pagi ini kan kita ada Zoom lagi Pak. Ya, Oh, halo iya. Pak. Ya. Iya, Oke, iya. nanti saya kirimkan nomor WA ya. Kita bisa Oke. lanjut lagi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa lanjut lagi ke Zoom selanjutnya, Pak. Oke, baik ya. Berarti ada Zoom lanjutan begitu mungkin Iya, intinya iya. ya Ada Bapak ya. workshopnya nanti ini kita selenggarakan berarti Bu Ada, Yanti ya. iya baik. Oke, Mungkin ya. ada pendampingan di waktu berikutnya. Begitu mungkin asumsi saya ke Pak Iya, Rozi iya dan Bu, Pak Uzi betul tadi Bu. begitu. Ya. Betul, Bu. Oke, baik ya. Artinya, Terima Bu kasih. Yanti, artinya untuk sesi ini kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada Pak Fauzan, Ya, kepada sama-sama Pak Pak. Rozi yang telah menyampaikan informasi bahwa akan ada P3N nantinya di tanggal di launching tanggal 8, pelaksanaan nanti tanggal 10 sampai tanggal 14. Nah, bagaimana kita bisa bersama-sama di P3N ini? Nanti kami dari Forlat Vokasi kita lanjutkan dengan workshop ataupun diskusi lain lebih lanjut nantinya ya Pak Oke, ya. Ya, Fauzan Pak. dan Pak Rafi ya. Dan Bapak Ibu semua, ini kita izinkan beliau terlebih dahulu karena ada Zoom lagi ini yang mau beliau ikuti atau selenggarakan. Atau mungkin untuk closing statement ada dari Pak Rozi ataupun Pak Fauzan dalam sesi kita hari ini Pak. Mungkin nanti kita coba lanjutkan lagi aja Pak, karena memang kita Waktunya ya sudah sangat mepet. waktunya sangat mepet karena kita harus langsung Zoom di sini. Baik Oke. ya. Baik. Oke.
Terima kasih banyak untuk Bapak Fauzan dan juga Bapak Rozi ya. Iya Sama-sama baik. Ibu, Terima Bapak kasih Ibu. ini Terima sangat kasih. bermanfaat sekali ya Bapak-bapak ini sudah mau jadi narsum lagi nih di tempat yang berbeda. Maka itu kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemateri kita yang inspiratif sekali ya. Bapak Ibu semuanya, untuk Bapak Rozi dan Bapak Fauzan, sehat selalu Bapak ya. Ilmunya sangat Amin, bermanfaat. Bu. Kami Terima tunggu kasih. untuk workshop atau webinar selanjutnya Bapak. Ya, Ya, ya. terima Ya, kasih, matur Kami suwun. Nggih. ya, izin boleh. live ya, Bapak Ibu Oke, semua. terima kasih Terima kasih. Pak Assalamualaikum Rozi, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan. Baik, Bu Yanti, kita lanjutkan mungkin dengan Bu Ketum. Saya lihat di Iya, sana itu CKI sudah betul. mendaftar, kemudian Pak Ridwan juga sudah mendaftar, itu retro. Kita Iya, betul. bincang-bincang juga Sedikit menyauti daripada mungkin ada eh, pertanyaan-pertanyaan dari ada kawan-kawan kita yang tambahan hadir ini, hari Pak. ini. Iya, betul. Ya, Mungkin iya, Pak. absensi dulu Pak As mungkin ya, mengingatkan teman-teman Bapak Ibu untuk absensi. Silakan, Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan. Oke, baik terima kasih Pak Asnim, Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua luar biasa hari ini ya telah mengikuti acara kita yang sangat luar biasa. Ini lebih ke teknis ya Pak. Mungkin nanti kita akan ada workshop kembali. Namun Bapak Ibu, saya selaku pengingat nih Bapak Ibu ya di hari ini itu absensi yang sudah masuk hari ini baru 78 peserta Bapak Ibu. Jadi dari 198 peserta yang aktif, mohon Bapak Ibu bisa mengisi link absensi. Mungkin kita akan berbincang sedikit ya Pak Oh, ya iya, dengan Pak Ridwan, saya tambahkan sedikit, Pak Ridwan. boleh Ibu? Iya, tadi Pak Ridwan menyampaikan baru 70-an yang mengisi daftar kehadiran, Absensi. begitu ya Bapak? Ya. Betul. Padahal daftar kehadiran di hari ini itu nanti diminta dari pihak Kementerian Kementerian. Tenaga Kerja. Iya, Ya. jadi Bapak Ibu jangan sampai terlewat untuk presensi atau daftar kehadirannya karena setelah ini nanti close, daftar kehadiran itu langsung dikirimkan ke Kemenaker sebagai bentuk aktivitas keaktifan dari LPK Bapak Ibu. Nah, ini menjadi salah satu penunjang ya untuk diperhatikan istilahnya di pihaknya Kemenaker begitu. Tambahan saya Pak Ridwan. Oke. Baik, terima kasih Bu Yanti. Karena kalau semakin banyak peserta, otomatis kita semakin diprioritaskan program-programnya. Seperti itu ya, Betul. Bu ya. Betul sekali. Yanti, Bu Yanti, Ya, izin ya, baik. Ya, itu Bu Ketum udah muncul tuh. Silakan Bu Ketum. izin ya, apa saya apa nggak on cam lagi berada di dua layar juga. Iya. Ini, jadi teman-teman yang hadir sekarang 197 ini karena kita satu gerbong for advokasi, nanti teman-teman yang kita nanti perjuangkan juga gitu kan, tentu teman-teman yang mengisi daftar hadir pada hari ini. Jadi kita tidak ada lagi apa namanya ketidakjelasan karena saya itu hampir setiap hari teman-teman semua dihubungin oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan data-data. Jadi sekarang itu semuanya clear and clean. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini jika memang ada yang dari berada di luar organisasi Pol Advokasi, ayo bergabung dengan Pol Advokasi maupun LKP yang ada ya. Karena memang asal menggunakan perizinan memenuhi di mana kita berada gitu. Jadi nanti juga akan mengurus izin-izinnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar ayo ngisi. Terus kemudian juga data-data yang diisi di kemarin yang di-share di grup for advokasi itu kan ada data-data dari LPK sudah misalkan 2024 APBN berapa, ini berapa gitu ya. Nah, rata-rata kemarin itu saya lihat sendiri Pak Asnim, Bu Yanti, Ya, Bu. kosong, isinya nol. Nah, nol itu kita nggak bisa diberikan ke Pak Menteri. Sekarang Pak Menteri itu benar-benar mendata, mentabulasi setiap organisasi yang ada yang ada. Kalau organisasinya LPK-nya ada, tapi isi datanya kosong, itu tidak akan disampaikan. Jadi mohon kembali Bu Yanti sama Pak Im sama Mas Ridwan untuk melihat pendataan for advokasi yang trimester. Yang trimester ada itu kan ya kemarin ya, itu banyak nol. 2025 nol, nih nol, tapi APK-nya banyak gitu. Nah, saya yakin Bapak Ibu bisa mengisi ulang kembali sehingga kita tidak mengisinya. eh, Bapak Ibu isi itu tidak ngaruh, nanti juga tidak akan dicek, oh di mana nih lokasinya, benar gak orangnya, misalkan ditulis 20 atau 100 gitu kan, atau ditulis 1000, benar gak 1000 itu tidak akan sampai di situ. Hanya kita membantu pemerintah selaku organisasi
membantu pemerintah untuk memetakan program apa yang akan layak digunakan. Karena Pak Presiden Prof Men sekarang itu kan beliau profesor ya, jadi semuanya bermain dengan data. Gitu. Tidak bisa lagi terputus-putus, Bapak Ibu. Data yang dikirimkan sekarang, nanti Bapak Ibu akan diminta lagi trimester berikutnya, akan diminta lagi berikutnya gitu. Dan banyak program-program lain sebenarnya yang ada di Kementerian Tenaga Kerja itu yang benar-benar bisa kita laksanakan karena sekarang itu pemerintah itu siapa aja yang menerima program dari anggota dari asosiasi. Tetapi asosiasi yang seperti apa? Asosiasi yang sustainabilitasnya itu ada, keberlanjutannya itu ada, LPK-nya juga itu ada. Jadi silakan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini berpikir betul, mau di full advokasi atau mau di mana, silakan tentukan pilihan. Jadi jangan kita hanya mau berikan apa namanya ya ngotorin data gitu ya. Karena nanti juga nggak akan Bapak Ibu ada di organisasi lain, ada di sini juga, nanti akan dibuang juga. Jadi silakan pilihan yang mana yang harus dipilih, silakan. Tapi harapan kami, ayo kita bersama-sama di Forum Advokasi karena memang kita setiap hari itu update dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian dan selalu diajak untuk memberikan masukan gitu ya, kendala-kendala itu apa yang ada. Nah, terkait dengan program P3N ini udah lama nih Bapak Ibu. Di program ini udah lama, tapi ini perdana gitu, perdana. Nah, kemarin kita coba dulu karena ditawarin waktu itu CKI ya, kita coba dulu. Tapi setelah itu saya berpikir, ayo kita bagi bersama-sama ke teman-teman. Nah, makanya saya mengusulkan dari kemarin itu ke Pak Direktur, gimana kalau nanti dari kita nih secara besar kita maju semua untuk mensupport kegiatan ini. Bapak Ibu jangan pikirkan program ini gratis, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa, tapi Bapak Ibu lihat dampaknya dari situ. Bapak Ibu akan dilihat di medianya Kementerian Tenaga Kerja, LPK Bapak Ibu akan terpampang di situ, dan yakinlah nanti suatu saat akan ada aja dampak baiknya ke Bapak Ibu semua. Dan bisa juga nanti dari hasil itu gitu ya, nanti Bapak Ibu juga bisa mempunyai data, kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan customer yang loyal gitu, customer yang mau pelatihan di tempat Bapak Ibu semua. Jadi banyak dampaknya. Kita jangan berpikir hanya satu pihak gitu ya. Jadi berpikir ke pihak-pihak lainnya yang akan muncul di balik itu. Terus juga eh, setiap saat ini juga selalu mengirim link kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bosan ya, karena sekarang itu memang Kementerian Tenaga Kerja itu benar-benar mendata yang valid. Jadi semua program apapun sekarang valid. Di kementerian itu sekarang PIC-nya masing-masing ada. Jadi terdata dari hal yang kecil pun terdata. Itu apa arahan kami ya selaku Ketua Umum pada Bapak Ibu. Tentukan pilihannya, jangan mendua lagi, nggak ada lagi zaman-zaman sekarang mendua itu nggak ada. Bapak Ibu misalkan pingin mendapat bantuan sana sini silakan gitu. Tapi Bapak Ibu pilihlah yang Bapak Ibu pastikan gitu. Semuanya itu akan sama. Mungkin di advokasi akan ada lebihnya gitu ya, karena memang kita tuh tidak bosan-bosan Bapak Ibu selalu mengupdate apapun gitu dan selalu memberikan bantuan dan apapun kepada Bapak Ibu semua. Kami juga sudah beberapa LPK yang kami LKP ya, LPK dan LKP sini mungkin juga ada Fokraf, juga ada Karirmu gitu ya. Kita juga membina dan kemarin ada 40 dari Forum Advokasi yang kita ajukan untuk akreditasi. Insya Allah sudah beberapa yang dicalonkan akreditasi. Padahal dalam saat ini kita itu pemerintah dalam efisiensi anggaran gitu ya. Tapi karena memang kita tertib, Ibu juga mau melakukan Bapak Ibu menyiapkan data-data standar 1 sampai 9 sampai 8 dulu sehingga di saat kementerian membutuhkan yang cepat kita anggota advokasi sudah ada gitu Bapak. Dan juga kalau bisa Bapak Ibu kita membantu teman-teman yang ada gitu ya kita memang tidak tidak menguangkan gitu ya tidak menguangkan kalau memang ada dari yang dibantu misalkan memberikan makan ngajak makan apa itu lain hal gitu ya tapi kita beradvokasi ayo kita saling mendukung satu sama lain dan insya Allah itu hasilnya juga akan berdampak kita juga masing-masing karena ilmu yang diberikan itu 7 keturunan tuh Bapak Ibu semua ya dampaknya buat kita semua
Jadi itu harapan kami supaya apapun permasalahan di teman-teman yang ada di Full Advokasi, ayo kita saling bantu. Tapi teman-teman yang mempunyai kelebihan juga yang sudah maju lebih dulu gitu ya, ayo kita juga saling bekerja sama. Nah, rencana terdekat nih, saya juga sudah ngomong kemarin ke Karirmu atau Forcraft ya. Ayo kita bikin kegiatan, kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Nanti kita undang Kementerian Tenaga Kerja, apakah kita lakukan di Jakarta atau kita lakukan di Jawa Tengah gitu kan, atau Jawa Timur gitu. Nanti kita undang gitu kementerian. Kalau memang kita mengharapkan sekarang itu untuk bantuan itu memang nggak ada Bapak Ibu. Syukur-syukur nanti yang kita harapkan sekarang ini semua teman-teman pasti prakerja ya. Nah dari situ nih nanti akan ada ya akan ada dampak dampak baiknya. Bapak Ibu sudah belajar dari sekarang, Bapak Ibu sudah terakreditasi dari sekarang gitu ya. Di saat hujan turun itu kita sudah ada payungnya gitu. Kita udah siap payung sebelum hujan. Itu sih harapan kami selaku DPP kepada teman-teman semua. Nah, yang saling mempunyai kelebihan lembaga-lembaga yang besar, ayo apa yuk kita lakukan bersama-sama. Nanti kita undang kementerian gitu kan. Kita ini itu kan keren ya. Nanti akan mempromosikan sendiri LPK kita masing-masing gitu. Itu Bapak Ibu. Kita berpikir besar sekarang. Kalau kita sendiri-sendiri itu nggak akan bisa. Harus bekerja sama, harus bersinergi gitu. Mungkin itu aja ya dari saya. Boleh Pak Im, Pak Bianti kalau mau ada berapa. Ah, baik ya. Terima kasih Bun. Kita mungkin mewakili dari teman-teman yang hadir di sini. Saya ada satu pertanyaan ini ya ke Bu Ketum nih. Iya, berkaitan dengan apa sertifikat dari produktivitas lah gitu ya. Apakah ini nanti sertifikat yang kita miliki berkaitan dengan sertifikat produktivitas yang akan kita ikuti itu pun menjadi salah satu syarat bagi tenaga-tenaga pelatih nih, apa instruktur itu dalam mengakses ya atau mengakses program pelatihan di Kemenaker nih. Kan ada metodologi nih ya syaratnya ya. Satu metodologi, dua sertifikat teknis nih. Satu mungkin produktivitas ini masuk menjadi salah satu persyaratan begitu Bun. Itu pertanyaan saya Bunda. Oke, terima kasih Bun. Iya Bunda, jadi kita nanti kalau selama ini kan ada sertifikat teknis, ada sertifikat metodologi ya, Metodologi, iya. instruktur. Ke Hmm. depan ini produktivitas itu harus. Nah kami juga sudah membuat bu kita ya Bunda Yanti ya sampai Im ya, kita juga Ya, sudah Bu. menyiapkan beberapa orang juga, sedang membuat pengajuan juga. Nanti akan ada pelatihan produktivitas untuk advokasi. Nah, itu memang Oke, nanti oke, baik. ya pilihan kita ambil tentu teman-teman yang betul-betul berniat dan memang sudah menjadi anggota Full Advokasi dan ada di webnya Full Advokasi dan juga nanti tergantung dengan daerahnya masing-masing. Jadi jangan nanti teman-teman yang lain kenapa nggak diundang gitu ya? Karena teman-teman nggak ngisi gitu, nggak ngisi absensi, tidak mengisi link-link yang di-share di grup. Mungkin ada yang merasa kok ngeling ngeling terus nih yang di-share gitu ya. Tapi itulah permintaan dari Kementerian Tenaga Kerja karena memang semuanya itu sekarang dalam tahap bolehlah ya dibilang revitalisasi ya. Boleh dibilang revitalisasi yang memang iya implementasinya itu sekarang. Dengan Perpres 68 itu, nah revitalisasinya semua itu dibenahin-benahin sekarang. Gitu. Baik, ya luar biasa sekali nih jawaban dari ketum kita nih ya. Bu Betty masih ada waktu untuk sesi tanya jawab yang nanti akan dijawab oleh Bu Ketum kita? Masih ada waktu Ibu? Boleh, boleh Bun. Boleh ya? Ya, kita beri kesempatan untuk berapa penanya nih Pak Ya. Asmi? Buka 3 aja dulu, Bu Yanti. Oh, tiga saja. Oke, baik. Ya, Langsung ya. Itu udah langsung ini resmi aja itu. ya. Langsung Nah, mic saja ya. ya. Ya, Langsung open mic saja. mungkin Oke, baik. Silakan. kami mau tanya nih. Ya, Halo? ya, masuk Pak suaranya Pak dari Ya, mana Pak? terima kasih. Kami dari BLKK. BLK Komunitas SPTT Dikari, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi mengenai pelatihan pekan peningkatan produktivitas nasional, ini kan kemungkinan nanti ada beberapa kegiatan atau pelatihan yang akan kita laksanakan. Tapi di beberapa BLK yang saat ini sudah berjalan, ini kan hampir 50% mereka ini untuk sertifikat pelatihan mereka kan
sudah mati atau sudah habis masa berlakunya. Nah, ini bagaimana ke depannya? Apakah memang dari kementerian ada satu program untuk pelatihan memperpanjang sertifikat yang sudah mati, baik metodologi ataupun teknis ya. Nah, itu yang kami pertanyakan. Dan yang kedua, sertifikat produktivitas ini juga sangat penting. Kemungkinan nanti ke depan apa yang ditanyakan tadi, mudah-mudahan jadi satu syarat. Jadi paling tidak BLK kita kelengkapan untuk pelatihan itu betul-betul memenuhi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak ya. Monggo silakan Ibu Ketum untuk Ya, menjawab pertanyaan. Ya, dari dari BLK ya. ya. Baik, Oh, silakan Ibu. keren ini. BLKK atau BLK? BLK ya? BLKK Bu, Samarinda. BLKK, BLKK. Samarinda. Samarinda. Ya. Oke, baik Pak. BLKK mana tadi ya? BLK Samarinda Bu. Samarinda. DPC FSPTPH Pesdikari Samarinda. Ya, Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Sudah ngisi di pendaftaran Google Forlat nggak Pak? Sudah Ya, daftar, sudah ngisi. ya, sudah ngisi. Ya, teman-teman BLKK kan banyak Pak, bisa diajak juga untuk bergabung ya. Nah, memang sekarang itu kan banyak program-program yang ada. Tapi di pemerintah itu sekarang adalah tailor-made namanya. Kalau yang skilling, reskilling itu ada, tapi kan itu membutuhkan biaya yang reskilling, upskilling itu kalau pemerintah yang mengadakan, itu pasti biayanya itu harus ditanggung oleh pemerintah semua. Nah, dalam kondisi efisiensi anggaran yang ada sekarang ini, pemerintah itu bisa melaksanakan dengan tailor-made tadi, TMT ya. TMT tadi, tailor made training. Nanti misalkan Bapak boleh mengumpulkan melalui DPD ya, DPD for advokasi atau ngajuin nanti ke kami, ke DPP, berapa orang gitu yang ada di sana. Nanti kita lakukan Pak pelatihan untuk eh, refreshing ini untuk uji sertifikasinya. Itu udah habisnya berapa lama? Dia kan Ada yang sudah 1 tahun dan bahkan ada yang tahun sudah sertifikat sudah mati gitu. dia hanya bisa berlakunya itu 3 bulan setelah expired. Jadi artinya silakan Bapak-Bapak nanti di DPD di sana, DPC-nya mengumpulkan teman-temannya yang seperti itu, ajukan ke kami, nanti kami akan cari jalan keluar solusinya supaya Bapak Ibu yang ada di sana aktif kembali untuk bisa menjalankan instruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Seperti itu. Oke, baik luar biasa ya Bunda ya. Jadi intinya mengakumulasi dulu, mengumpulkan teman-teman tuh ya dari daerah tersebut. Nah, nanti kita sampaikan ke DPP gitu atau ke forum advokasi. Ya, begitu Bun. Nanti akan di follow up oleh eh, organisasi forum advokasi kita ya. Tapi tentunya persyaratannya harus menjadi anggota dulu ya, Ibu. Ya, Begitu. Oke, baik. ini Ya, Pertanyaan yang kedua Bu Yanti, itu lagi baik. nih Bu Yanti. kegiatan kita hari ini ada sertifikatnya nggak tuh gitu? Menjadi anggota itu karena Mm-mm. memang sekarang itu check and recheck oleh Mm-mm. kementerian. Betul Jadi sekali. enggak Mm-mm. di mereka tuh punya bank data masing-masing Mm-mm. orang jadi cek nih Mm-mm. benar nggak ini ada Iya, dia pelatihannya di sana gitu kan benar betul nggak Bun. dibantu benar nggak ini dari asosiasi for advokasi seperti itu. Betul sekali ya. Memang ini ya kita binaan dari Kementerian Tenaga Kerja ya Bapak Ibu dan kemana sih mencari datanya nih dari Kementerian Tenaga Kerja nih kalau betul-betul ini aktif gitu kan melalui sebuah organisasi dan for advokasi menjadi wadah salah satunya begitu. Begitu Mm-mm. ya Ibu. Oke, baik. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak? Nggak, Bapak Asni? pertanyaan yang kedua tadi Bu Yanti, sepertinya itu saya melihat Hmm? itu pertanyaan untuk kegiatan kita hari ini. Yang sertifikat Ada untuk sertifikatnya nggak gitu sosialisasi. ya? Iya, Oke, iya, baik ya. Ya, iya. jadi untuk hari ini nanti sertifikat bisa menghubungi dari tim panitia, bisa Pak Ridwan, bisa saya untuk mendapatkan sertifikatnya, atau nanti kami bisa cek dari kehadiran yang ada di sana. Itu untuk Terhadir eh, kayaknya Bu Yanti. ya dari kehadiran ya Bapak Ridwan ya. Tentunya nanti Kembali kita lagi akan ke daftar follow up hadir di ya. sana. Nggak, Iya, iya begitu. hanya Baik. kita ambil dari daftar sertifikat berarti kan? Iya.
baik, nanti mungkin bisa di blast ke teman-teman yang sudah mengisi daftar hadir di sana. Oke, Mungkin Bu ya. Yanti, kita tutup acara setengah jam kemudian ini kita tutup daftar hadir ya Bu ya. Oke, baik, Mas Ridwan. Oke, Mas Ridwan, ini ada pertanyaan juga ya dari SID Forlat ya. Di situ daftar hadirnya, oke, kayaknya ada di BIMTEK begitu ya Mas ya, karena ada Iya betul beberapa Bu. link di sana. Oke, Di jadi ada bagian betul teman-teman ada yang belum paham ini Mas Ridwan, terutama di dalam ini web tersebut ya. Nah, ini kalau saya buka nih ada beberapa tuh link nama-nama itu. Mungkin nanti Mas Ridwan yang akan menjelaskan berkaitan dengan daftar kehadiran untuk acara hari ini ya Mas, untuk iya mendapatkan Bu. sertifikatnya. Baik, seperti itu. Izin Makasih. screen share ya Bu ya. Oke, baik, silakan Mas. Boleh tanya ini, Bu? Ya, Mas Ya, Ridwan. sebentar Bu ya. Saya Heeh. izin share screen dulu biar nanti Bapak Ibu tidak salah absensi. Mohon izin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengklik link absensi, maka nanti di bagian bawah ini ada absensi kegiatan BIMTEK. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengisi absensi itu cukup mengklik link ini. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melengkapi data kementerian secara triwulan yang disebutkan oleh Bu Ketum, yaitu dimasuki data kementerian seperti itu. Jadi itu saja Ibu Yanti. Mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan ya Bu. Boleh Oke. tanya, Ibu Yanti? Eh, iya baik Ibu, silakan. Untuk yang tadi Pak Ridwan sudah selesai Bapak? Sudah Bu, nanti Sudah saya ya. screenshot saja di layar Ibu, Oke, di baik ya. kolom chat. Untuk presensi atau daftar kehadiran tidak ada pertanyaan. Maka sekarang ada penanya nih yang masuk. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bu, Ya, ini silakan dari saya mana? dari LPK Cantika Probolinggo, Jawa Timur, Ibu. Woi, ya silakan Ibu. Ya, ini tadi yang Pak Ridwan mengajukan mengenai sertifikat teknis yang sudah mati, Bu ya. Yang saya tanyakan ini gimana dengan sertifikat yang belum punya ini, Bu? Ya. Itu yang pertama, Bu. Mhm. Yang kedua itu mengenai perizinan dari LPK itu sendiri, Bu. Terkait dengan PP nomor 5 tahun 2021, kemudian diganti dengan PP nomor 28 tahun 2025 tentang perizinan. Di situ perizinan itu sepertinya dari LPK itu sangat mereka itu kalau mengizinkan kalau di Snaker oke lah Bu ya. Tapi dari Dinas Perizinan dan Pelayan Terpadu satu pintu atau PTSP Bu, Iya. di situ itu macetnya di sana Bu. Karena harus ada eh, lingkungan apa banyak-banyak persyaratannya yang PGL di Ibu. situ gimana? Gitu Bu. Betul. Mohon petunjuk lebih lanjut Bu. Oke, baik ya. Sebenarnya ini Terima kasih. terima kasih Ibu Cantika ya dari Probolinggo. Oke, pertanyaan yang bagus Ibu ya, tetapi pertanyaan ini agak sedikit keluar dari materi begitu ya Ibu, tapi Iya nggak betul apa-apa ya, ya iya Ibu ya ya, tadi nggak apa-apa, ya baik, mohon maaf. tidak apa-apa Ibu. Tapi Ya, biar enak yang betul dari betul. teman-teman yang tanya itu Bu. Nggih, nggih, nggih. Iya, baik Ibu Cantika ya. Di sini mungkin ada yang bisa membantu menjawab, Ibu Ketum, Pak Asdim, Pak Ridwan. Oke, siapa dulu nih Bu Yanti atau Bu Ketum dulu mungkin? Kalau enggak nanti saya backup. Mm-mm. Oh iya, boleh ya, saya sambil ini. Baik, Ibu Cantika ya. Iya. LPK Ya, Candika. Ibu LPK Cantika Ibu. Nama saya Wilujeng Ibu. Wilujeng. Nama yang bagus. Ya. Oke Bu, kalau memang mungkin buat teman-teman yang lain juga ya, sama seperti jawaban kita ke tadi ke BLKK tadi, Ibu, Bapak yang belum punya sertifikat metodologi, itu adalah menjadi suatu kewajiban dari LPK yang akan berlangsung. Baik itu untuk pengurus perizinan maupun itu dalam proses akreditasi maupun Bapak Ibu untuk mengajar. Jadi yang belum, nanti Bapak Ibu silakan nanti ajukan juga ke kami. Nanti kita akan bikin link, Bu. Akan bikin link pendaftaran.
Kita akan ajukan nanti kita akan lakukan secara mandiri gitu ya, secara mandiri mungkin dengan biaya yang nggak terlalu besar seperti dengan LSP yang lain gitu. Kita akan melihat khusus untuk anggota kita ya Bunda Yanti ya. Kita akan Baik, Bu. dengan apa? Karena memang dari bantuan pemerintah itu memang nggak ada. Nah, kita akan coba dengan berbagai jalan. Sekarang ini kami memang ada kegiatan nih yang akan kita lakukan di daerah Bandung, Bogor, dan DKI. Itu TMT, kegiatan tailor-made training. Kita akan lakukan untuk level 3. Tapi karena yang masuk waktu itu untuk baru daerah Bandung, Bogor, dan Jakarta, nanti akan ada tailor-made untuk level 3. Itu dilaksanakan gratis Bapak Ibu. Pelaksananya itu offline. Nanti kita akan tunjuk salah satu di daerah tersebut. Teman-teman bisa belajar ke sana, tapi untuk belajarnya itu bahwa teman-teman tidak mengeluarkan biaya. Termasuk sertifikasinya. Hanya teman-teman memerlukan butuh buat makan gitu ya, buat diri sendiri, buat transfer ke sana gitu. Jadi untuk belajarnya dibiayain, kemudian untuk sertifikatnya dibiayain, namun untuk wirawirinya Bapak Ibu itu ya bayar sendiri. Nah, ini suatu peluang, nah kesempatan. Karena kalau kita bayar sendiri itu biayanya sampai 2,5 juta, 2 juta gitu. Nah itu Bun. Oke, baik. Ya. Ya, jadi bisa saya simpulkan ya Bu Ketum. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi tentang sertifikasi metodologi ya Ibu Cantik. Nah, Ya, ini eh, ada ini ya dari Forla Vokasi. Nanti next itu ke depan akan ada metodologi per daerah-daerah seperti itu ya. Seperti yang sekarang dilakukan sudah ada di Jabotabek, free ya, free juga untuk kita teman-teman. Cuman biayanya transportnya saja yang sendiri. Tapi untuk sertifikasi dan BIMTEK-nya itu sudah ditanggung gitu ya dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu info terbaru. Dan nanti akan berlanjut ke tempat-tempat berikutnya, mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya begitu Ibu. Nah, itu satu ini ya satu info yang sangat menggembirakan untuk kita. Yang kedua berkaitan dengan tadi perizinan ya Ibu. iya, PTMSP. DPM PTSP ya. DPM PTSP ini memang koordinasi ininya dengan tenaga kerja kota juga Ibu. Seperti pengalaman saya sedikit bercerita tentang pengalaman saja ya Ibu. Dengan menjawab pertanyaan dari Bu Cantik. Ya, jadi saya koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota yang itu nanti juga terkoordinir di DPM PTSP. Nah, gitu. Untuk mendapatkan perizinan dari LKP untuk mendapatkan izin LPK yaitu PIN, nah gitu ya Bu ya, PIN atau perizinan lembaga pelatihan. Nah, itu memang harus ke DPM PTSP. Di sana nanti kita akan diminta seperti contoh SLF-nya, kemudian apa itu IMB ya Ibu. Sekarang namanya apa ya Kak? P apa itu ya? PB apa itu ya? Dan dulu IMB gitu. PBG, oke ya PBG. Sekarang itu ada sekarang ada, mohon PBG. maaf Bu ya, mohon maaf Ibu J. menyela Bu ya. Di J. sini ada eh, untuk persetujuan lingkungan, persetujuan pembangunan gedung, terus rikas layak fungsi, yang dan macam-macam banyak yang lainnya seperti IMB itu juga yang ikut tadi. Nah itu kan dengan adanya itu kan biayanya lebih mahal Bu. Padahal kalau di kabupaten itu Bu ada suatu LPK Bu ya, itu rame banyak pesertanya. Terus ruangannya itu hanya di teras Bu. Dan pemagangan, banyak pemagangan dari SMK di sana. Contohnya itu LPK untuk bidang menjahit Bu. Itu tempatnya itu masuk di jalan, masuk gang, terus masuk lorong lagi, tapi di situ rame. Nah, kalau persyaratan seperti itu mungkin sangatlah sulit. Kalau mungkin kalau di kota, is oke lah memang. Tapi kalau untuk di daerah kabupaten, di desa pedesaan itu yang sangat-sangat yang tidak mungkin, Bu. Padahal di situ dia membutuhkan untuk penduduk setempat atau masyarakat setempat
yang usia prakerja, Bu. Dia membutuhkan untuk baik untuk pekerjaan, untuk bisa keterampilan tersebut. Nah, itu kalau si LPK ini mengurus perizinan yang di ketentuan sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021 dan diperbarui dengan PP nomor 28 tahun 2025. Itu kesulitannya di situ. Jadi dependingnya kalau dari Disnaker itu oke, Bu. Dependingnya di PTSP itu, di perizinannya itu, Bu. Ada bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan hubungan itu macam-macam itu, Bu. Itu aja, Ibu. Mohon mungkin Iya. mungkin ada dari Volat Vokasi mungkin bisa untuk memberi rekomendasi atau seperti apa gitu, Ibu. Itu aja, terima kasih, Ibu. Saya, Bu, terima kasih Bu Cantika ya untuk pertanyaan Iya. itu. Jadi kalau di lingkungan dan lain-lain itu begitu ya di sana ya. Iya, sesuai sama PP nomor 21 yang diperbarui, PP nomor 5 tahun 2021 yang diperbarui dengan PP nomor 28 tahun 2025, Ibu. Nah ya, PP. Nah, terakhir itu saya itu nggak tahu ganti dan lain-lain ya. Terakhir itu saya juga di DKI ini kita tidak pakai seperti itu, belum diterapkan seperti itu tentang lingkungan apa itu belum, nggak ada diminta tuh. Nggak Tapi kenyataannya kalau di kota Ada. kabupaten di kabupaten kami, Bu, itu ada. sesuai seperti itu. Jadi tadinya LPK yang ada di Kabupaten Probolinggo itu banyak banget, Bu. Tadinya kan untuk dari perizinan itu kan secara manual yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan setempat, Bu. Itu ada lebih dari 40 LPK, Bu, yang di sana. Itu yang manual itu cuma berlaku untuk 3 tahun. Terus kemudian diberlakukan dengan adanya OSS itu, akhirnya kan semua mati. Mereka mengurus kembali ke perizinan. Nah, dari perizinan itu macetnya di situ, Ibu. Kalau di Disnakernya kan dapat rekomendasi izin dari Disnaker, itu kan sesuai dengan Permenaker 17 tahun 2016. Insya Allah sudah lengkap itu, Ibu. Bu Ketum, izin Bu Ketum. Ya. Ya, eh, Iya. Ibu Wilujeng sedikit ingin ini Izin, berbagi, Pak. Bu, gitu kan, ya. Izin, Pak. Nah, Bu Ketum sepertinya ini kan kebijakan di Pemda masing-masing, gitu kan. PTSP-nya kan ada di daerah masing-masing itu, Bu Ketum, gitu kan. Nah, seperti pengalaman kita di Sumatera Barat atau di Bukit Tinggi yang saya lakukan, ini juga nggak seperti yang Ibu Wilujeng sampaikan tadi juga semuanya harus dilengkapi nggak gitu kan. Dan ada kebijakannya. Kemudian juga komunikasi dengan eh, nakernya di sana, dengan PT pelayanan terpadu satu pintunya juga gitu kan. Nah, kalau sekiranya saya coba lihat dari cerita Ibu tadi itu tuh kalau mentok di sana Bu gitu kan, mungkin perlu Ibu duduk bersama, Ibu kumpulkan semua LKP atau LPKS yang ada di sana, duduk bersama dengan pemangku kebijakan di situ gitu kan. Apakah itu perlu dimulai ke DPR-nya yang kita menyampaikan seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau ini harus seperti itu, ini kan tidak membantu juga pertumbuhan dari lembaga yang membantu masyarakat di sana mungkin Bu gitu kan. Tidak semua daerah Betul. juga Bu Ketum harus Iya, betul. kekunci seperti itu gitu memenuhi semuanya. Mm-mm. Apalagi bagi lembaga yang sudah jalan, kita kan perpanjangan lagi sebenarnya gitu kan. Sebenarnya ya kita itu keberadaan kita kan sudah ada di sana. Cuma kita mengikuti sistem dan regulasi yang baru aja yang kita ikuti. Mm-mm. Mungkin itu sedikit menjelaskan Bu Ketum. Betul. Ya. Heeh. Iya, betul. Beda. Seperti ini Bunda, kemarin di sini juga ya, di Solo, itu diminta seperti Ibu itu, cantik ya. Eh, KRK, Iya. SLF, seperti itu semuanya. Tapi akhirnya kita ini berbondong-bondong untuk itu tadi, pendekatan ke kebijakan setempat gitu, seperti di PMPTSP tadi ya. Di sana akhirnya kita itu diberikan ini waktu untuk duduk bersama seperti yang disampaikan Pak Asnim tadi. Akhirnya ada sedikit ini toleransi, Ibu. Tapi memang harus bersama-sama Ibu ya. Kalau ngadep sendiri kayaknya kurang kuat gitu. Karena itu kebijakan daerah kan gitu gitu. Begitu ya Pak Asnim? Iya, iya. Ya betul. Gitu. Mungkin, Kayaknya mungkin Bu Yanti kita bisa ini kembali ke P3N mungkin Bu Yanti. Ya boleh.
Baik, silakan Pak Asnim untuk kembali Ya, ke ya, terima tempat. kasih. Baik, Iya, terima Bu kasih. Lujeng dari LPK Cantika Probolinggo. Nah, Bapak Ibu semua, yang terhormat ini Bu Ketum. Nah, tadi arahan dari Pak Fauzan dan Pak Rozi, ya sesuai dengan schedule yang ada, ini tanggal 8 mau launching. Pelaksanaan kegiatan itu adalah tanggal 10 sampai tanggal 14 September ini. Nah, Iya. ini bagaimana kita dari Forlat Vokasi untuk bersama-sama apakah ini jadi peserta mungkin ya ini peserta didiknya mungkin atau kita mungkin yang butuhkan pelatihan-pelatihan atau informasi apa yang ada di sana itu kita lihat kan sudah ada 42 kegiatan yang sudah ada sampai hari ini yang ditayangkan oleh Pak Rozi tadi gitu kan dan juga kita ada peluang untuk menjadi ini peserta kegiatannya. Tadi ada CKI udah masuk, Pak Ridwan juga udah masuk, kemudian kawan yang lain juga udah masuk. Mungkin menurut hemat kami, yuk kita sama-sama ada di kegiatan P3N ini. Kayak Bu Yanti nanti ini materinya juga akan muncul itu. Tata rias ya Bu Yanti ya. Nah, nanti mungkin kawan yang lain, ya, saya tertarik juga dengan ini. Pak Sihab masih adakah di Zoom? Sukabumi? Nah, kayak materi yang kemarin Pak Siap sampaikan itu mungkin bisa ditampilkan juga itu di dalam kegiatan hari ini ya Bu Yanti ya. Lampu pintar Ah, ya. kemarin itu. Nah, mungkin Iya, itu. betul. Nah, nah, ini terkait dengan hal itu mungkin Bu Ketum, apakah kita akan lakukan workshop lagi nanti apakah di Sabtu depan atau Sabtu yang akan datang untuk workshop lebih detailnya terhadap kegiatan P3N ini Bu Ketum? Gimana baiknya Bu Ketum? Oke, bisa aja. Bisa. Teman-teman Hmm, yang hadir pada hari ini bisa bersuara apa perlu apa enggak? ya. Nah, gimana menurut kawan-kawan? Apakah kita belajar masing-masing masuk ke portalnya P3N tadi, atau nanti apakah kita perlu akomodir melalui workshop kita lagi nantinya? Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin bisa membaca panduan dulu Pak ya, biar teman-teman Ya, tadi sudah kita share juga di panduan P3N ya. Mungkin nanti kalau memang butuh teknisnya, mungkin Pak kita bisa saling bantu dari Forat Vokasi. Mungkin seperti itu kali Pak ya. oke. Jadi beberapa hari ini Pak Ridwan kita pelajari itu dulu. Kemudian nanti kalau ada hal-halnya kita lakukanlah diskusi atau workshop nanti ke ya. Iya betul Pak. Karena panduannya juga sudah saya share di grup chatting tuh Pak tadi Pak dalam bentuk Sudah ada PDF. panduannya ya Pak Ridwan ya. Kita Sudah. masuk ke sana dulu. Ya, kita eksekusi bagaimana bisanya dulu ya Pak ya. Kalau mau ya nggak apa-apa ya kita buat lagi aja. Oh, Hmm, ini boleh, nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan Pak Direktur lagi. oke. Assalamualaikum Kira-kira- Pak, mau izin bertanya Pak, itu tadi dicoba Pak, tapi nggak bisa-bisa, nggak ada di Kabupaten Pesisir Selatan Pak. Iya. Ini Itunya Pak apa Ridwan, Bu namanya? Dewi ini beliau selalu Iya, terdepan ini. Beliau udah coba tapi masih terpending ini. Pak Errornya Ridwan apa ini berhasil Bu? iya. nggak tuh Pak Ridwan? Katanya nggak ada di situ Pak, adanya Aceh gitu. Jadi gimana caranya mau ngeklik intinya kan? Apa daerah tempat LPK-nya nih Pak? Provinsinya tapi ada tadi saya lihat ya Bu. Iya, Provinsi ada Sumatera Barat, kabupatennya nggak ada. Oh kabupatennya nggak ada Bu. Berarti Ya, kita harus kabupaten nggak tetapin ada ke di ini situ. Bu. Aplikasinya ya. Yang paling Iya, dekat nggak ada pesisir ya Bu ya? selatan Bang, ada. Eh, Iya, Yang paling dekat juga tidak ada Bu. Padang kali. nggak ada di situ, cuma Sumatera Barat itu Aceh aja paling paling dekat. Gimana lagi? Coba saya Tadi saya cari mau ya Bu nanya ya. sama Bapak tadi udah keluar duluan. Berarti Oh iya. mungkin ini bisa Mungkin belum dibantu ini nanti Pak. kan Pak Ridwan, Belum Bu, apa Bu namanya? Betty. Berarti aplikasinya belum lengkap Belum gitu kan. sempurna Ada Pak sepertinya Pak. Iya, kabupaten yang belum sempurna. belum terakomodir di dalam pilihan berarti kan. Boleh nanti Bu Yanda Yanti kirim di grup ya, nanti saya terusin. Bunda Bu Dewi, Bu Dewi, Iya, iya, Buka. Iya, iya. Nanti saya itu apa screenshot ya, Bun. ya Ya, ditulis makasih. aja, screenshot dan tulis ya. Iya, ya, Oke. makasih, Bun. Oke, berarti kalau kawan-kawan yang sudah masuk ada kendala apa-apa segala macamnya, ya silakan disampaikan nantinya ke DPP ya Pak Ridwan. Iya betul Pak. Karena kita siap membantu kawan-kawan Pak. Karena kan Ya, P3N juga nah masih itu butuh tuh, penyempurnaan. ya teman-teman itu nulisannya kalau sekarang kan mungkin bisa di kolom chat. Nah nantinya kalau setelah 1 2 hari ini nanti kawan-kawan menyampaikan keluhan dan informasinya kemana Pak Ridwan? Sudah saya kasih Grup aja. web, sudah saya kasih link web WA
Hmm. anggota Selindo. Di Oh, grup di Ah, situ ya, Bu, ya. di chat, iya sudah saya ya. kasihkan di chat. Nah, Mungkin berarti ini di Bu sana ya, nantinya. ada formatnya mungkin Bu. Nanti saya buatkan format saja agar tidak bercampur dengan chatting yang lain, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Iya, Ya. Mas. Berarti ini khusus P3N ya Pak Ridwan ya. Diskusi P3N kita betul, Pak. nantinya di situ. Ya. Oke, terus kita bisa sampai jam berapa Bu Yanti Pak Ridwan? Ini udah mau mendekat jam 11. Jam 11 kali Bu Yanti ya. Iya, pukul 11 kita tutup, Pak, untuk acara ini. Pukul 11. Berarti ini beberapa menit lagi. Di samping itu berarti rumusan kita, kawan-kawan yang sekarang, mari kita coba untuk masuk. Kemudian mana ada kendala, berarti nanti kita sampaikan di eh, web tadi ya Bu Yanti ya. Iya, Nah, betul. itu terkait dengan cerita kita dengan P3N. Kemudian insya Allah nanti kita akomodir lagi nanti dengan workshop selanjutnya nantinya menindaklanjuti ini gitu. Biar kita bisa rame-rame di dalam Ah, kegiatan P3N itu. Nah, oh iya, kemudian saya menjemput juga informasi yang betul, betul. lain. Bapak Ibu, belakangan minggu kemarin saya belum sempat menyampaikan, itu ada di grup kita, Forlat Vokasi Indonesia ya, Pak Ridwan, Bu Yanti, itu kemarin itu grup kita itu tuh hilang dari peredaran. Nah, itu juga kena eh, aturan ya, Pak Ridwan ya, dari WA Ya, ya. kena guidance, Pak. Mungkin kebanyakan Nah, ada yang ngirim link itu. terbatas spam Ya, seperti itu. kebanyakan chat mungkin ada yang dicurigai atau bagaimana. Jadi kita menghimbau yang pertama, Bapak Ibu, grup kita itu hari ini sudah aktif kembali ya, Pak Ridwan. Dan itu tolong nanti Bapak Ibu janganlah share hal-hal yang mungkin. Nah, ini akan menjadi hukuman lagi nanti untuk grup kita gitu kan. Nanti hilang lagi grup kitanya. Ya, yang kita bicarakan di sana ya terkait dengan Advokasi ya. pelatihan terkait dengan forlat vokasi atau terkait dengan program-program Kemenaker lah gitu kan. Nah, kemudian juga yang kedua, janganlah asal-asal Bapak Ibu teruskan. Ini ada informasi yang sifatnya nantinya ya ini masih hoak atau bagaimananya juga udah diteruskan di sana. Ya, risikonya buat kita semua jadinya. Salah satunya kemarin grup kita udah kena tuh. Yang kedua, Bapak Ibu, eh, nggak perlu keluar juga dari grup itu. Grup itu sudah kembali aman, sudah kita komunikasi dengan WA gitu kan. Kemarin kan rame-rame juga tuh keluar dari grup itu. Nah, di grup itu Bapak Ibu, kalau yang Forlat Vokasi Indonesia itu semua pemangku kebijakan ada di sana. Mulai dari Kemenaker ada di sana, kemudian PVV juga ada di sana. Kemudian kita jagalah seluruh anggota Forla Vokasi juga ada di sana. Ya, kita jagalah kondusifnya suasana yang ada di sana. Kemudian kalau kita mau bincang sesama kita saja, itu agak ada grup kita satu lagi yaitu namanya grup anggota Forlat Vokasi. Ya, Bu Yenti, Pak Ridwan ya. Betul, Pak, Itu ada, hanya Pak. kita kita aja anggota lembaga daripada anggota LPKS, anggota Forlat Vokasi yang ada di sana. Nah, terutama ini saya ingatkan kembali di Forlat Vokasi Indonesia, pemangku kebijakan dan hal yang lainnya ada di sana semua. Kita mohon menjaga suasana yang kondusif di sana nantinya. Kemudian juga seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi, hal-hal yang sifatnya keanggotaan nantinya akan ada di grup anggota Forlat Vokasi, informasi yang terkait dengan keanggotaan di sana nantinya. Apakah itu sertifikat atau informasi program apa segala macamnya ada di grup itu nantinya Bapak Ibu semua. Nah, mungkin Pak Ridwan sebelum ditutup ada informasi-informasi dari kesekretariatan yang lainnya. Ada, Pak. Ini Nah, sangat ya, penting, Pak. silakan. Ya, Menyambung. Mohon izin, Pak Asnim ya, Bu Yanti. ya. Nah, Jadi Bapak Ibu mohon untuk pengisian data kementerian ini menyambung lidah dari Bu Ketum dan Pak Sekjen bahwa data kementerian itu sebetulnya Bapak Ibu adalah data triwulan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah mengisi data tapi kan pasti LPK atau lembaga kita tuh ada perubahan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu mohon dicek kembali datanya. Setahun itu 3 kali, Bapak Ibu silahkan diperiksa dan diisi kembali apakah revisinya di lembaga Bapak Ibu tersebut. Bisa jadi kan tadinya dari berkembang Bu Yanti kemudian naik menjadi mandiri atau apa gitu ya Bu Yanti ya. Pak Asnim seperti itu. Jadi ya, pesan saya Bapak ya. Ibu mohon untuk tidak bosan memeriksa kembali data kementerian yang Bapak Ibu sudah Betul. isikan.
Terus yang kedua Bapak Ibu, untuk web for advokasi itu member premium kita Bapak Ibu. Itu mohon Bapak Ibu kalau sudah mendaftar, tidak usah mendaftar lagi, tapi melengkapi seluruh isian data yang ada di web for advokasi. Jadi nanti data Bapak Ibu tidak anomali di kami gitu. Jadi kadang Bapak Ibu sudah membuat nih, tapi tidak dilengkapi. Nanti ada kegiatan lagi, itu Bapak Ibu harus membuat lagi dan numpuk akhirnya seperti itu, Bu. Jadi mohon silahkan saja dilengkapi data Bapak Ibu, profilnya, lembaganya, dan diupdate seperti itu. Jadi tidak perlu buat lagi setiap ada kegiatan. Mungkin itu Bu Yanti dan Pak Asnim. Iya. Dan sebagai closing statement, Pak, itu ada dua pertanyaan, Pak. Apakah P3N ini bersifat wajib? Nah, gitu. Mungkin yang bisa menjawab mungkin Bu Ketum kali kalau Bu Ketum tidak sibuk ini, Bu. Iya. Ya, boleh. Pertanyaannya untuk ini ya, apakah wajib? Semua nggak ada yang wajib. Untuk apapun kita nggak ada yang wajib. Kalau yang wajib itu misalkan kita melakukan akreditasi, terus perlu standar 1 sampai 8 dilengkapi gitu ya. Itu wajib namanya. Tapi kalau kita mau melakukan yang sunnah, ya kan? Yang Sudah sunnah itu, muakat, Ibu. ya, nah sunnah itu nanti lembaga Bapak Ibu akan terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Ini sudah menjadi bagian keluarga besar dari Kementerian Tenaga Kerja. Dan itu juga sebenarnya peluang. Lembaga Bapak Ibu sudah tampil di sana. Jadi se-Indonesia, semanapun orang mencari, itu historinya sudah ada gitu. Saran kami selaku DPP, ya Bapak Ibu, ya kita nggak mewajibkan ya, tapi sebaiknya yes, lakukan gitu. Lakukan. Baik, Ibu. Mungkin yang wajib adalah terdata di kelembagaan.kemnaker.go.id kali ya, Bu Ketum ya. Betul Pak Ridwan. Kalau Wajib ya. enggak terdata. Kalau yang wajibnya itu, tapi kalau saya berpendapat kepada teman-teman, kita jadikan aja apa menjadi wajib di lembaga kita. Karena namanya peluang itu pasti ada, nah, pasti nanti akan ada historinya. Misal, nanti akan dibuka misalkan program BPJS gitu kan. Wah, ternyata dia sudah ada nih menjadi anggota bagian dari P3N. Nah, berarti oke gitu. Oh, ini ternyata ini masih benar-benar baru nih, nggak usah, kita belum tahu. Mereka belum membantu kita selama ini, mereka belum ada di list kita gitu. Biasanya di kementerian seperti itu. Jadi, ya, ya lakukan. Menjadi wajib lah. Bapak Ibu menjadi wajib aja anggap. Supaya Bapak Ibu juga semangat gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ketum atas arahannya. Mungkin itu saja Bu Yanti dan Pak Asnim mengingat 55 menit berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, Pak. Kita Oke, kembalikan ke baik. Bu Yanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Asif ya. Ya. Oke, saya tadi sedikit menangkap ya dari yang disampaikan Bu Ketum kita. Jadi di sana itu sebenarnya kita tidak harus membuat apa namanya ya sebagai penyelenggara ya, Bapak Ibu atau Ibu Ketum ini. Jadi kita pun bisa jadi peserta gitu ya. Jadi peserta di apa itu yang ada di dalam P3N tersebut gitu. Otomatis kan kita nanti dapat sertifikat ya sebagai peserta. Itu menjadi salah satu syarat juga ya untuk instruktur terutama atau tenaga pengajar untuk mendapatkan kompetensi berkaitan dengan soft skill tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Rosi tadi gitu. Mungkin gitu ya Mas Ridwan, Pak Asnim, Bu Iya, Ketum. betul. Betul kan? Ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita sudah di penghujung waktu untuk webinar atau seminar nasional ya berkaitan dengan peningkatan produktivitas bagi sumber daya manusia di lembaga pelatihan kerja. Oke, baik. Untuk itu kita sebelum tutup foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya ya. Oke, baik bisa on cam ya Bapak Ibu. Jangan lupa daftar hadirnya ya. Aman ya Mas Ridwan? Mari cek juga, Bu. Iya. Oke, baik. Sarah bisa di screenshot ya? 158 hari ini Bu Yanti. Oh, mantap ya. Tadi pada saya lihat di sini Di hampir 200. 197 Tadi posisi tadi hampir udah banyak 200 yang ya keluar tadi. juga. Hampir Boleh 200 ditunggu tadi. Bapak Ibu absennya sebelum kita close nanti acara kita Bapak Ibu ya. Yang sudah absen berapa Pak Mas Ridwan? 158 Ibu Ketum. 8.
Nanti data-data ini kita akan kirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja ya. Karena Siap, di Ibu. Baik. Ya, bisa mulai untuk foto bersama. Ini ada berapa slide? Ada 8 slide. Oke ya, slide pertama. Ya, senyumnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Ya, oke. Slide kelima. Slide keenam. 7. Oke, 8. Baik, ya. Foto seperti ini bukti ya, Bapak Ibu ya, bukti bahwa oh, kita ikut nih, beneran nih, kan gitu ya. Nanti bisa disampaikan ke kementerian di bawah kita ini memang aktif gitu di sini. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Kita tunggu untuk webinar atau workshop selanjutnya. Insya Allah nanti di hari Sabtu ya, tanggal Tanggal 9. 8 ya Mbak Yanti? Hari Tanggal Sabtu 9. tanggal 9 ya Ibu. 9, Ibu. Iya. Tanggal Tenang, 8. tenang Ibu, sabar Ibu ya. Nanti pasti kita woro-woro kok, Bu. Ya, insya Allah di tanggal itu nanti kita akan ada, betul Ibu, Bu Anissa ya ini ya, ada webinar selanjutnya atau webinar lanjutan ya supaya teman-teman nanti yang kesulitan seperti itu mungkin menjadi testimoninya nanti Pak Ridwan ini yang sudah berhasil sebagai narsum mungkin nanti ya Pak Ridwan gitu ya Pak, atau langsung dari Kemenaker narsumnya. Oke, Aman, nanti Bu, insya Allah. tunggu saja tanggal mainnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Kami tunggu. Terima kasih Oke, semuanya. baik. Sukses selalu. Terima kasih Ibu Ketum kita yang luar biasa, panitia yang telah membantu, Mas Asnim, Mas Ridwan, dan juga dari tim kesekretariatan dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, thank you. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Bapak Ibu.